Pulau kecil di utara Sika, Nusa Tenggara Timur ini menyimpan cerita tentang dahsyatnya kekuatan alam. Tragedi gempa dan tsunami menenggelamkan pulau di utara Flores ini dan merenggut ribuan nyawa. Saya akan menyelami masa lalu, memutar mesin waktu kembali ke 12 Desember 1992. Kejadian gempa dan tsunami tahun 1992 yang melanda Flores tidak hanya memakan banyak sekali korban jiwa. Bahkan di tempat saya berdiri yang dulunya bernama Pelabuhan Sadang Bui ini juga terkena dampaknya. Dan kita bisa lihat dari foto yang ada, bahkan perahu yang sangat besar terangkat ke daratan pelabuhan oleh ombak. Jejak tragedi gempa dan tsunami di pelabuhan ini masih membekas hingga sekarang. Dengan sumber getaran dan gelombang berasal dari satu pulau kecil 5 km jauhnya di utara Flores. Sebelum tragedi gempa dan tsunami tahun 1992, tempat ini seperti surga kecil yang tersembunyi. Pasir putih, perairan jernih, lengkap dengan keindahan bawah airnya. Pulau ini juga dihuni ribuan jiwa yang bergantung sepenuhnya pada kekayaan laut dan pulaunya. Ya, dulu tuh pada zaman Jepang kan datang ke sini, dia melihat bentuk pulaunya seperti Pulau Babi. Sebenarnya ini bukan Pulau Babi. Tapi? Ini namanya Pulau Bater. Pulau Bater, artinya apa, Pak? Pulau Bater itu salah satu tumbuhan. Itu bentuknya seperti padi lah gitu. Julukan Pulau Babi melekat hingga kini. Namun bagi masyarakat, sejarah dan nama Pulau Bater selalu terpatri di hati. Di balik lautan tenang, warga tak pernah membayangkan Pulau Babi menyimpan kekuatan alam yang menghancurkan segala sendi kehidupan. Dahulu, di kampung ini terdapat lebih dari 500 rumah dan dihuni sekitar 1.000 jiwa, yang mayoritas merupakan suku Bajo. Namun sekarang semuanya telah rata tersapu oleh ombak. Namun dahsyatnya gempa dan sapuan tsunami di tahun 1992 seolah membuat kampung ini hilang, dan perjalanan saya kali ini akan menguak hilangnya dusun Pulau Babi dari pulau ini. 12 Desember 1992 menjadi hari yang lekat dalam ingatan setiap warga yang mendiami Pulau Babi. Puing-puing yang tertinggal menjadi saksi bisu bagaimana alam menunjukkan kekuatannya di hari itu. Gempa 7,8 skala Richter dan tsunami hingga puluhan meter seketika menyapu bersih segalanya. Hampir 33 tahun berlalu, namun tragedi pilu itu tak akan pernah luntur dari ingatan warga. Salah satunya Ibu Habibah yang berhasil bangkit dan melanjutkan hidup. Saya akan menyusuri jejak-jejak ingatan dari kisah Ibu Habibah. Dulu sebelum kejadian, perkampungannya hanya di sini saja kah, Ibu? Tidak, kalau perkampungan dulu dari situ. Oh, sampai ke sini? Sampai ke situ, ya. Oh, sekarang jadi laut. Nah, sekarang sudah jadi laut. Iya. Jadi memang sebelum kejadian tahun 1992, perkampungan di sini sangat luas, bahkan terdapat lebih dari 500 rumah dan lebih dari 1.000 jiwa. Bahkan dulu yang sekarang kita lihat laut ini masih berupa daratan dan rumah-rumahnya berbentuk rumah panggung. Jadi di sini bukan hanya rumah saja yang hilang, namun pulaunya pun juga mulai menyempit. Bahkan tempat yang dulunya rumah sekarang sudah menjadi lautan. Bukan hanya kenangan yang berubah. Pasca gempa dan tsunami tahun 1992, wajah Pulau Babi pun mengalami perubahan drastis.
Pulau Babi kini mengalami penyempitan. Garis pantai bergeser, daratan terkikis dan tergenang oleh lautan. Di pulau ini, setiap jengkal tanah yang hilang menjadi pengingat akan dahsyatnya kekuatan alam. Tidak ada terlupa sedikit pun. Jadi pikiran dari yang dulu sampai sekarang pun masih ada ya. Masih ada. Dan airnya setinggi pohon kelapa, tidak ada kelihatan daunnya. Pohon kelapa Pohon tenggelam. kelapa tidak kelihatan. Tinggi sekali berarti itu. Sekitar Ibu, ya? 7 kelapa tuh selalu tidak ini sekitar 7 meter. Lari pas di pertengahan ombak dari sana. Ombak dari barat, ya. dari barat sana. Jadi sudah 2 arah. 2 arah ombaknya. Ya, dari bawah dengan dari sana mengumpul. Jadi semua yang di tengah terdorong gitu terdorong, Ibu. terdorong. Itu coba kita dorongnya ke atas, baik ini kita terguling-guling nih begini. Iya, pasti Ya, kena gulungan ombak begini, ya. Kayaknya. Saya pas muncul di pinggir gunung di atas sana. Gitu. Jadi emang ombaknya itu benar-benar sampai ke kaki gunung Ibu. Sampai ke kaki gunung. Setiap kisah dari ingatan Ibu Habibah seolah mengiris hati saya. Perjuangan untuk bertahan hidup di tengah kehancuran yang tak terbayangkan. Kisah Ibu Habibah hanyalah sepenggal duka dari ribuan kisah pilu yang terjadi pada hari itu. Tak hanya kehilangan harta benda, bahkan keluarga tercinta hilang dalam sekejap pandangan mata. Kehidupan Pulau Babi telah berubah. Namun di balik bencana yang terjadi, ada jiwa-jiwa yang bangkit dan berjuang melanjutkan kehidupan. Penelusuran tragedi gempa dan tsunami Pulau Babi saya lanjutkan di perairan sekitarnya. Bawah laut Flores yang memukau namun menyimpan rahasia geologis yang belum terkuak. Bersama para penyelam dari Sika, saya akan menelusuri awal tragedi terjadi di perairan Pulau Babi. Jadi saat ini saya dan teman-teman berada di bagian utara Pulau Babi dan kita akan menyelam. Tapi lokasi menyelamnya ini bukan tempat biasa karena di sini adalah titik pusat terjadinya gempa dan tsunami besar. Jadi di bawah ini ada retakan yang akan kita lihat langsung di depan mata kita. Penyelaman ini bukan sekedar eksplorasi keindahan bawah laut, melainkan perjalanan menelusuri titik nol, di mana dua kekuatan lempeng bumi bertemu. Jadi tadi kami harus dari bawah buat melihat langsung retakan-retakan dan memang tadi sampai di kedalaman sekitar 17 meter ya. Nah, di bawah situ kita bisa melihat ada goa yang sampai ditemuin banyak sekali terumbu karang. Retakan-retakan juga yang awalnya dulu lebar, tapi sekarang sudah tidak bisa dimasuki karena kiri kanan itu sudah tumbuh karang semua. Jadi semakin lama semakin menyempit. Itu kalau retakan yang dari atas sendiri yang di tempat dangkal itu panjangnya kurang lebih sekarang 20 meter ya. Di kedalaman ini, keheningan terasa sangat pekat. Tak bisa dibayangkan, pada hari itu, isi laut dengan terumbu karang dan biota lautnya terbelah dan bergolak hebat. Jadi yang ada di bawah kita sekarang ini adalah pertemuan lempeng Indo-Australia, Om. Yeah. Dan kata peneliti sih di sini setiap 30 tahun sekali bakal ada pergeseran lempeng, tapi untuk pergeserannya sampai menyebabkan gempa yang besar itu belum tentu ya? Iya, itu belum tentu. Belum tentu. Jadi bisa jadi kalau yang 92 kemarin memang sampai katanya 7,8 skala Richter. Ya. Tapi setelah itu 30 tahun kemudian gempanya kecil sekali, hampir tidak terasa ya. Terasa. Menyelami dasar laut di Pulau Babi meninggalkan pengalaman yang berbeda bagi saya. Retakan di dasar perairan Pulau Babi menjadi bukti alam memiliki kekuatan tanpa batas yang harus diwaspadai. Tiba-tiba Gunung Lewotobi meletus dan sekarang abunya menyebar. Dan saya baru tahu ternyata kalau abu jatuh itu seperti hujan.
Gempa dan tsunami tahun 1992 menelan korban hampir setengah dari populasi penduduk Pulau Babi. Saat itu, pemerintah telah merelokasi seluruh penduduk ke desa Nangahale. Namun, beberapa tahun kemudian, sebagian warga kembali untuk mengais harapan dari kekayaan alam di sekitar Pulau Babi. Rumah yang ada sekarang didirikan ulang oleh masyarakat yang kini tinggal di pulau berdiameter kurang lebih 2 km ini. Ada yang benar-benar menetap, ada pula yang tinggal sementara selama mencari hasil alam. Kekayaan laut Pulau Babi menjadi faktor utama warga kembali ke pulau ini. Meski aktifnya sesar naik terus membayangi. Salah satu alasan kenapa banyak warga dari Desa Nangahale kembali ke Pulau Babi karena memang di sini potensi alamnya sangat kaya, terutama hasil lautnya. Jadi hari ini saya mengikuti kegiatan menangkap ikan menggunakan jaring bersama Bapak Alpin dan Ibu Aliana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi Pak Alpin dan Ibu Iliana, kembali ke pulau ini menjadi pilihan satu-satunya untuk terus menyambung hidup. Mereka meyakini Pulau Babi masih menyimpan kekayaan alam yang melimpah, meski sempat porak-poranda akibat gempa dan tsunami. Gimana Pak kita lepas jaring? Di sini. Di sini. Kenapa di sini Pak? Karena airnya sudah agak surut. Oh, jadi cari yang dangkal. Ya. Kemudian banyak lamunnya ini ya, tempat Ya. sembunyi ikan. Ya. Oke Pak. bergantung dengan ini juga tinggi pukat. Oh, tinggi pukatnya 2 meter 2 maksimal. meter. Siap. Pertumbuhan karang yang baik dan padang lamun di sekitar pantai menjadi berkah tersendiri bagi nelayan Pulau Babi. Pukat kecil ini hanya bisa digunakan dalam kondisi laut dangkal dan efektif untuk ikan-ikan kecil. Pukatnya tergantung. Gantung? Awas Pak. Lanjut lagi itu ke lubangan. Benar saja, beberapa tangkapan seperti ikan duri dan ikan karang tersangkut di jaring kecil ini. Wah, dapat ikan. Itu Ikan ikan ada. apa, Pak? Ada lagi 1 ekor di bawah. Oh. Awas lepas, awas. Jangan, jangan. Oh, nggak boleh Kasibu, dipegang. kasibu. Oh, biarkan saja. Kan berduri. Ikan duri nih. Kejar. Oke. Sempat panik karena ternyata nggak boleh sembarangan pegang, takutnya bisa luka karena ikan duri ini sangat tajam sekali. Coba dipegang. Lagi. Itu ikan duri juga, Pak? Tidak. Oh, beda lagi. Boleh saya pegang? Boleh. Boleh. Nah, ini dia alasan masih banyak orang yang cari ikan di sini karena nggak jauh dari pemukiman. Ini di kedalaman 2 meter aja sudah bisa dapat ikan yang bermacam-macam jenisnya. Kekayaan bawah laut Pulau Babi menjadi magnet utama warga yang kembali. Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan. Berarti warga di sini biasanya cari ikan dengan cara apa aja, Pak? Ada bermacam-macam cara. Yang pertama memancing ikan. Baik ikan memancing dengan alat tali senar itu, baik ikan kecil, besar maupun lebih besar lagi. Yang kedua pakai dengan jaring atau pukat seperti yang kita pakai sekarang ini. Yang maksud kami supaya ikan tetap utuh atau banyak, kami melarang dengan keras supaya mereka-mereka yang dari luar itu dengan membawa bom atau bius atau pukat harimau yang besar tuh. Kalau namanya pukat harimau itu kecil, besar, sedang, dia tarik semua ikan-ikan. Bahkan batu pun dia tarik semua. Itu yang kami larang. Hanya sekitar sini dari kampung sampai di kali ini yang kami larang betul-betul itu. Iya, Pak. Untuk mereka datang sini. Jadi tujuannya maksudnya itu dilarang supaya ekosistem laut ini tetap terjaga dan ikan-ikan tetap banyak. Jadi warga lokal tetap bisa mencari dengan cara sederhana ya, Pak. Mereka kembali tidak sekedar untuk mengambil hasil alam. Bencana yang terjadi memberi kesadaran lebih untuk menjaga apa yang mereka miliki.
kali padahal, tapi memang tantangannya yang saya rasakan yang paling sulit itu adalah mengimbangkan badan di atas perahu kayu ini. Aduh, goyangnya bikin saya gemetar, padahal sebenarnya lautnya nggak dalam. Tapi paniknya itu yang bikin saya gemetar. Sudah 2 kali bapaknya turun, tapi dua-duanya ngagetin aja karena tanpa aba-aba. Tapi bapaknya turun ini untuk mengecek di jaring ini ada ikan atau enggak. Dan biasanya kalau ada ikan besar harus langsung dibuntel pakai jaring ya Pak, supaya tidak kabur. Bencana alam seringkali datang tanpa peringatan. Suara dentuman disusul kepulan awan panas yang membumbung di langit mengagetkan saya dan warga. Ternyata, Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di timur Flores kembali erupsi. Dari ketinggian material vulkanik yang disemburkan, erupsi ini termasuk cukup besar. Bahkan, ketinggian abu mencapai 18 km di atas langit Flores. Hari ini pemandangan kita mencari ikan sangat berbeda dari yang lain. Ada pemandangan yang sangat kontras, yaitu di depan sangat cerah, sedangkan di belakang saya abu vulkaniknya sudah sangat menyebar dan gelap sekali seperti badai. Dan ini sudah sampai di atas saya, bahkan sekarang sudah tercium aroma abunya. Jadi kita harus bergegas menyelesaikan kegiatan ini. Dalam hitungan menit, abu vulkanik tertiup angin ke arah Pulau Babi yang berjarak puluhan kilometer. Tariknya semakin kencang sedikit sebab abunya semakin dekat dengan kita ini. Kita harus cepat menghindar dari sini. Matahari seketika tertutup material vulkanik. Saya dan warga harus segera berlindung karena abu sudah turun hingga Pulau Babi. Wilayah Flores termasuk ke dalam cincin api Pasifik yang mempertemukan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Aktivitas lempeng dunia ini tak hanya menyebabkan gempa dan tsunami, tapi juga mempengaruhi aktivitas vulkanik gunung api. Salah satunya Gunung Lewotobi laki-laki. Jadi lokasi kami masih di Pulau Babi. Tadi saat kita melakukan kegiatan, tiba-tiba Gunung Lewotobi meletus dan sekarang abunya menyebar. Dan saya baru tahu ternyata kalau abu jatuh itu seperti hujan. Jadi sekarang kita harus istirahat sejenak sampai menunggu kondisi cuaca hari ini sampai membaik. Jadi semuanya yang di sini kegiatannya dihentikan sementara. Karena memang bisa dilihat ini sampai kayak mendung, gelap sekali padahal sekarang masih belum tengah hari. Makin banyak nih yang menetes. Kayak gini. Terus. Menjelang sore, arah abu vulkanik sudah bergeser dari Pulau Babi. Pak Nasahar mengajak saya ke kebun mencari pakan untuk ternak kambingnya. Dalam perjalanan, saya menemukan fenomena menarik di pulau ini. Ada hutan mangrove di tengah daratan Pulau Babi. Jadi ternyata di perjalanan menuju kebun, ini ada satu bukti bahwa air tsunami yang tahun 1992 dulu pernah sampai ke kaki bukit. Dan ini menciptakan lubangan yang dalamnya ada air dan airnya mengendap sampai sekarang dan menjadi air payau ya Pak. Boleh saya lihat Pak? Ternyata kolam yang berisi air payau ini sampai menjadi hutan bakau. Jadi mungkin dulu saat tsunami ada bibit-bibit pohon bakau yang terbawa yang sampai akhirnya tertanam di sini dan menjadi besar sekali. Dan kata bapaknya ini luas sekali sampai di belakang sana. Gelombang tsunami membawa air laut hingga ketinggian puluhan meter. Tepat di lokasi ini, air laut terjebak dalam retakan dan cekungan di tengah Pulau Babi.
Dalam waktu 30 tahun, tumbuh ekosistem bakau di tengah daratan. Bapak kira-kira masih ingat nggak dulu sebelum tsunami tahun 92, sebelum yang sekarang ini menjadi hutan bakau, tempat ini apa? Di sini dulu kebun kelapa. Kebun kelapa. Oh, dari tempat yang awalnya kering sampai menjadi wilayah seperti ini ya. Kalau dulu di kaki gunung ini ada bakau nggak memang? Nggak ada. Nggak ada ya, jadi emang benar-benar terbawa oleh ombak ya. Lokasi pakan ternaknya di sebelah mana, Pak? Oh, di sebelah sini. Wah, di situ ada ibu-ibu kayaknya lagi panen sayuran ya. Kalau gitu saya mau bantuin dulu ya, Pak. Oke, nanti kita ketemu lagi. Mari, Pak. Ibu. Halo. Ternyata, di balik batuan terjal ini menyimpan tanah subur untuk aktivitas perkebunan. Ini benar-benar definisi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini untuk datang ke kebun aja effortnya luar biasa ya, karena harus sedikit mendaki di jalur berbatu. Tapi begitu saya berbalik arah, wah pemandangannya keren sekali. Kita bisa lihat 180 derajat Pulau Babi dari atas. Dan pantai-pantai di sini kelihatan indah banget. Saya jadi semangat ingin membantu ibu di atas. Ibu, Bapak, mau panen apa? Mau panen sayur pria. Saya boleh bantu? Buah pari. Saya ikut ya? Ya. Yang diambil yang sebesar apa, Ibu? Yang besar ini. Yang ini? Kalau ini masih terlalu kecil ya? Itu. Ini ya? Wow. Ini benar-benar tidak disangka-sangka. Di pulau yang tadinya saya kira tandus, ternyata di sini banyak sekali tumbuhan yang bisa ditanam dan dimanfaatkan oleh warga sekitar. Seperti salah satunya paria atau pari. Hasil kebun Pulau Babi ini menjadi salah satu alasan mereka kembali ke pulau yang sempat porak-poranda ini. Tak hanya paria, beberapa tanaman kebun lain juga tampak menghijau di antara batuan yang menutupi pulau ini. Ternyata di tanah yang berbatu ini ada banyak juga tumbuhan yang bisa tumbuh dengan subur. Salah satunya pare. Kemudian di belakang saya juga ada beberapa pohon pepaya yang tinggi-tinggi. Selain itu ada juga terong dan juga jagung. Pohon jambu. Pohon jambu juga ada, Pak? Ya, Itu jambu banyaknya sudah buah. Hasil kebun ini terlihat sederhana, tapi ini adalah penyambung hidup warga yang selamat dari gempa dan tsunami Pulau Babi tahun 1992. Tak hanya menjadi nelayan dan berkebun, beberapa warga di sini juga beternak kambing. Jadi sebelum kejadian gempa dan tsunami di tahun 92, di sini memang sudah banyak peternak kambing. Tapi saat ada kejadian itu, banyak dari kambing ini yang lepas ke gunung dan menjadi kambing liar ya, Pak. Melimpahnya daun lamtoro di pulau ini memberi keuntungan bagi para peternak. Selain itu, di sini juga relatif aman dari binatang pemburu dan virus. Setelah seharian penuh mengikuti kegiatan warga di pulau ini, saya jadi tahu mengapa sebagian dari mereka memilih kembali ke pulau yang indah ini. Kekayaan Pulau Babi menjadi alasan masyarakat untuk tetap tinggal dan mencari kehidupan di pulau ini. Mereka terus menjalankan hidup meski duka dari gempa dan tsunami masih tersimpan. Jadi uniknya di pasar ini itu uang bukan jadi satu-satunya alat tukar. Tempat pengungsian kini sudah berubah menjadi desa permanen dengan kehidupan yang baru. Termasuk Ibu Habibah. Untuk melanjutkan kehidupan yang baru bersama keempat anaknya, ia kini membuat garam.
Jadi cara Ibu Habibah ini untuk membuat garam itu sangat berbeda dengan waktu di Pulau Babi dahulu. Kalau di Pulau Babi memang pakai cara yang turun-temurun ya, pakai cara tradisional dan menggunakan tanah. Tapi setelah pindah ke Desa Nangahale, ini karena kondisi tempatnya itu berbeda, apalagi tanahnya juga, makanya bikin garamnya di sini itu pakai garam kasar seperti ini. Kalau dulu setelah Ibu pindah dari Pulau Babi ke Desa Nangahale, kira-kira Ibu waktu itu butuh waktu berapa lama untuk menyesuaikan sampai bisa bekerja kembali di sini? Tidak, hanya 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun baru saya bekerja kembali. Berarti 1 tahun pertama di sini masih menyesuaikan. Kegigihan Ibu Habibah untuk melanjutkan hidup setelah bencana menjadi simbol kebangkitan seluruh korban selamat kala itu. Ini Mbak, kami kan kehidupan yang baru. Ini yang cara yang hidup kami juga yang baru. Garam ini kami dulu kan pakai pasir, pakai tanah. Sekarang di sini pakai garam tambak. Jadi tempat baru, pelajaran baru ya, Ibu? Tempat baru, jadi pelajaran baru. Siap. Dapat kehidupan yang baru. Meski telah kehilangan segalanya, termasuk suami sebagai tulang punggung keluarga, Ibu Habibah tetap tegar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dari garam inilah, Ibu Habibah bertahan hidup dan mewujudkan cita-cita keempat buah hatinya. Jadi para warga yang tinggal di Pulau Babi yang sekarang sudah pindah ke Desa Nangahale, itu rata-rata mereka di sini masih memiliki profesi yang sama sebelum mereka pindah. Jadi seperti Ibu Habibah ini memang adalah pembuat garam. Waktu di Pulau Babi pun masih menjadi pembuat garam. Nah, setelah airnya mendidih baru bisa kita lihat efek dari santan yang diberi tadi. Jadi kata Ibu, kalau nggak diberi santan, kotorannya nggak akan bisa muncul ke permukaan. Nah, karena ini udah pakai santan, jadi bisa disaring dan langsung dibuang. Sini ya. Ini sambil menunggu garam yang kita masak tadi, jadinya kurang lebih sekitar 4 jam. Jadi sekarang kita karungin garam yang sudah disaring sama Ibu. Ini biasanya dijual di mana aja, Ibu? Dulu mereka masuk sekolah semua, lebih dari 5 pasar. Wah, keliling Ibu? Keliling. Oh. Jadi sekarang anak-anak sudah ini semua, jadi kurangi aktivitas saya, hanya sekarang 1 pasar. 1 pasar saja? 1 pasar yang dekat. Iya. Oh. Jadi kalau dulu anak-anak Ibu masih sekolah, jualnya keliling lebih dari 5 pasar Ibu ya? Dan sekarang anak-anak udah sukses semua, jadi jualnya cuma di pasar dekat rumah. Pasar Nangahale menjadi simbol harapan dan pusat ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dari pasar ini, masyarakat bisa menjual hasil laut, kebun, dan ternak untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Pasar yang hanya buka di hari Rabu ini menjadi tumpuan Ibu Habibah untuk berjualan garam. Jadi uniknya di pasar ini itu uang bukan jadi satu-satunya alat tukar. Nah, jadi barusan ada Ibu menukarkan barang dengan garam, dan barang yang diterima biasanya akan dijual kembali. Jadi seperti yang kita lihat di sini itu semuanya bukan dagangan dari Ibu Habibah ya, melainkan seperti buah-buahan yang di depan saya ini adalah barang-barang yang habis ditukar dengan pedagang lain. Tak hanya menjadi pusat ekonomi, Pasar Nangahale juga menjadi simbol kerukunan dan pertukaran budaya. Sebab di Desa Nangahale ini menjadi tempat relokasi masyarakat dari beberapa desa dengan suku yang berbeda. Jadi Ibu Habibah ini diuntungkan sebagai pedagang karena bisa banyak bahasa. Apalagi di pasar ini tempat berkumpulnya banyak suku ya Ibu. Ada bahasa Bajo, bahasa Sika, dan bahasa Larantuka, semuanya Ibu kuasai. Jadi Ibu Habibah ini saat berjualan di sini memang sengaja tidak berbawa bekal, padahal butuh energi juga ya Bu. Nah, katanya Bu Habibah sih untuk bagi-bagi rezeki. Jadi saat ada yang jual-jual seperti jagung rebus tadi, Ibu Habibah beli, barulah dimakan.
Meski masih memendam luka dari bencana, tidak membuat Ibu Habibah berpangku tangan. Ia terus bergerak untuk membantu sesama. Jadi kebanyakan pedagang termasuk Ibu Habibah itu kalau mau pulang harus sewa gerobak untuk mengangkut barang-barangnya. Jadi ini saya bantuin dulu, setelah ini saya mau ikut Ibu Habibah untuk belanja. Lebih dari 30 tahun bencana gempa dan tsunami Flores dan Pulau Babi berlalu. Langkah Ibu Habibah dan warga lain yang selamat tetap kokoh untuk melanjutkan kehidupan yang baru. Seperti inilah suasana Pasar Nangahale tepatnya setelah kejadian di tahun 1992. Ini bisa dilihat banyak sekali yang berdagangan, ada lagi yang menjadi nelayan dan macam-macam. Jadi Pasar Nangahale ini bukan hanya sekedar tempat jual beli, namun juga simbol bangkitnya kembali kehidupan masyarakat kembali dari reruntuhan.